Sejarah. Bayangkan kita berada di hutan belantara. Tanpa kompas, tanpa peta. Pertanyaannya, apakah kita bisa menemukan tujuan? Di sini sejarah membantu kita untuk menjadi peta dan untuk menjadi kompas bagi kita, bagi saya, bagi Anda, bagi kita semua orang-orang percaya. Sejarah agama gereja lahir dan ada agar kita dapat menemukan tujuan dasar hidup kita. Tanpa mempelajari sejarah Kristen, mungkin saya tetap Kristen, tapi saya tidak akan memahami apa itu Kristen yang sesungguhnya. Karena meskipun banyak tinta-tinta hitam seperti penindasan dan penjajahan di kala itu harus membuat kita sebagai Kristen tetap kritis untuk mengkritisi hal-hal demikian, bahwa penjajahan itu tidak boleh, penjajahan itu merusak tubuh Kristen itu sendiri, politik itu juga merusak tubuh Kristen itu sendiri. Tetapi memang hal-hal tersebut itu beda dari apa yang Yesus Kristus atau Matahari sendiri itu ajarkan bagi kami mengenai kekristenan itu sendiri. Itu saja. Ternyata saya belajar tentang Isakan susah-susah gampang sih, karena di situ tahunnya, periodenya, sama tokoh-tokohnya. Aduh, banyak sekali. Tetapi bagaimana kita harus menjadi kekristenan yang sejati? Saya bersyukur sebagai mahasiswa Fakultas Teologi UKSW yang dimana semester awal saya sudah mempelajari sejarah agama Kristen, yang dimana sebelum saya memasuki Fakultas Teologi saya belum mempelajari dan memperdalam tentang sejarah agama Kristen, yang dimana setelah saya mempelajari mata kuliah SAK, saya lebih mengetahui dan memperdalam tentang apa itu sejarah gereja agama Kristen. Sejarah gereja adalah bukti bahwa kekristenan bukanlah agama yang jadi dalam semalam. Tetapi kekristenan adalah sebuah gerakan yang berasal dari Yesus Kristus yang sangat panjang, dan kekristenan itu sendiri teruji. Tujuan daripada napak tilas ini yang kami lihat, dari data yang kami temui, bahkan dari data-data di lapangan, ternyata pemuda-pemudi gereja sekarang bahkan sudah melupakan sejarah-sejarah gereja mereka. Oleh karena itu, tugas kelompok yang kami buat dengan adanya napak tilas Gunung dan Pantai pada gereja-gereja GPM, di sini dapat mengingatkan kita sebagai pemuda bahwa ternyata sejarah gereja sangat penting. Kak, apakah kakak tahu tentang sejarah gereja di GPM? Oh, maaf ya kak, aku tidak tahu. Selamat pagi kakak, shalom. Kakak, beta mau tanya, kakak tahu mengenai sejarah Injil masuk di Werain? Kakak, mohon maaf, beta sedang tahu sejarah Injil masuk ke Werain. Oh ya kakak, makasih. Sama-sama kakak. Selamat pagi kakak, shalom. Shalom kakak. Kakak, mohon maaf bisa tanya sedikit, apakah kakak tahu mengenai sejarah masuk ke Werain? Mohon maaf kakak, beta sedang tahu mengenai sejarah Injil masuk di Werain. Oke kakak, terima kasih. Ya, sama-sama. Manutura
Sejarah gereja di wilayah pegunungan Jemaat GPM Honitetu. Dengan berakhirnya perang Alifur Honitetu melawan Kompeni Belanda, maka berakhirlah masa lalu Honitetu memasuki episode baru dalam keyakinan atau kepercayaan. Pada tanggal 29 Oktober 1919 dilaksanakan baptisan pertama oleh pendeta J.L. Moens, pendeta yang berasal dari Peru, atas 12 orang diantaranya William Latu, yaitu Raja Honitetu ke-12. Tanggal tersebut merupakan momen baru terbentuknya jemaat GPM Honitetu. Perkembangan awal Honitetu sebagai sebuah jemaat mulai membangun gedung gereja pertama dipimpin oleh Johannes Manhutu sebagai kepala tukang pembangunan gereja tua jemaat GPM Honitetu, sekaligus membantu pelayanan pekabaran Injil ketika awal-awal berdirinya jemaat GPM Honitetu mengalami kekosongan pendeta. Gedung gereja tua itu hancur karena dibom oleh sekutu pada Perang Dunia Kedua. Dalam gedung gereja tersebut juga telah dilaksanakan baptisan kudus yang pertama bagi negeri-negeri pegunungan, di antara lain yaitu Rambatu, Rumberu, Ahiolo, Loyatala, Malilia, dan Hukuana Kota. Berikut juga pendeta yang pernah melayani di jemaat GPM Honitetu hingga saat ini adalah yang pertama penginjil Jonathan Hole, dan berakhir pada ke-25 yaitu pendeta MO Tapilo SSI. Sejarah gereja wilayah pantai di jemaat GPM Werain. Pada saat gereja Protestan masuk ke Werain, orang masih menyembah pohon-pohon besar. Selain itu, barang yang merupakan harta pusaka berupa kuningan, besi, tembaga, dan lainnya dianggap memiliki kekuatan dan diletakkan di bawah pohon besar. Lokasi yang mereka gunakan pada saat itu adalah tempat keramat karena mereka menemukan dan mengalami kuasa lain. Kemudian, Injil masuk di desa Werain pada tahun 1912 setelah dari desa Lingat. Pada tahun ini pula, masyarakat Werain baru mengenal Injil dan perlahan mulai melepas diri dari hal-hal gaib. Namun belum semua masyarakat pada saat itu percaya pada Injil dan masih ada beberapa orang yang percaya dengan hal gaib. Akan tetapi saat itu mereka semakin dipulihkan melalui berbagai pengajaran dan pemberitaan Injil, membuat mereka percaya kepada Yesus Kristus, sehingga mereka memberi diri untuk dibaptis dan diteguhkan menjadi anggota SIDI GPM. Dan pada saat itu, Bapak Filipus Larmanat, ia juga dibaptis bersama 8 orang penginjil atau perisa di situ. Setelah gedung gereja baru dibangun dan diresmikan dengan nama Ebenezer, benda-benda yang memiliki kekuatan gaib dibakar, ada yang dibuang ke laut, dan ada yang menyimpan sebagai benda pusaka keluarga tertentu yang digunakan pada acara adat. Pendeta pertama yang melayani di jemaat itu adalah pendeta Nunaseni Pelaupesi. Jumlah jiwa pada saat itu 480 jiwa dari 154 KK ketika gereja pertama diresmikan atau berdiri. Pada pembahasan buku bab 37 dan 38 tentang Calvin dan Calvinisme menceritakan tentang kepemimpinan Calvin yang membuat peraturan-peraturan gereja yang berdampak juga sampai pada masa sekarang, khusus pada gereja kami yaitu GPM. Ada banyak sekali aturan-aturan yang kami rasakan dari pemerintahan Calvin hingga kami, salah satunya dan beberapa nanti, yaitu aturan melakukan perjamuan 4 kali dalam setahun. Yang berikutnya adalah penempatan mimbar harus berada pada posisi yang di tengah, yang artinya yang paling utama dari hal ini adalah pemberitaan firman dibandingkan hal yang lainnya. Berikut ada beberapa peraturan yang saya bahas adalah ada 4 jabatan. Yang pertama jabatan pendeta, yang kedua jabatan pengajar untuk mengajar katekisasi dan teologi, yang ketiga jabatan penatua untuk disiplin, yang keempat jabatan syamas atau diaken untuk pelayanan terhadap orang miskin. Dari peraturan di atas, maka disusun jemaat secara
presbiteral. Berikutlah peraturan Calvin yang terdapat di Jemaat GPM, di mana kebaktian gereja di mana jemaat harus menyanyikan mazmur-mazmur dan pemerintah tidak berhak mengatur gereja sebab Kristuslah kepala gereja. Selanjutnya ada beberapa daya dan tingkat dalam melakukan disiplin yang berkaitan dengan Calvinis, yaitu nasihat, pengakuan dosa, dan penolakan diri dari perjamuan kudus.